Bapak Gubernur yang terhormat, malam ini Mata Najwa berjabat dengan rakyat. Dan saya mau memulai dengan pertanyaan, saling jujur aja deh, kita terbuka. Kenikmatan terbesar menjadi seorang gubernur, apa itu? Tadi pagi saya mendapatkan kepuasan luar biasa, mau Hari Pahlawan, ada talk show di radio, tapi saya mengajak para penyapu jalanan. Saat itu ada yang menanyakan, Pak, saya kemarin buruh di Pasar Johar, Pak, sekarang jatuh kaki saya bengkak, Pak. Siapa yang bisa nolong saya, Pak? Saya nggak punya BPJS. Di rut rumah sakit, kamu ambil dia sekarang, kamu urus dia sekarang, dan sekarang sudah ada di rumah sakit. Sesederhana itu saja, Mbak. Itu kenikmatan terbesar? Luar biasa. Pak Ahok, apa kenikmatan terbesar jadi gubernur, Pak Ahok? Saya kira salah satu itu. Jangan ngikutin dong. Bukan maksud saya. Ini gubernur Jakarta harus orisinil, Ya, Pak Ahok. kalau buat saya sih paling seneng tuh apa tuh enggak? Kita bisa mecat pejabat yang kurang ajar sama rakyat. Dulu kita jadi mahasiswa cuma ngomong di seminar, di warung kopi, lu ngomongnya udah sampai bentol tuh mulut, nggak ada gunanya. Mecat orang nikmat ya? Kalau dia kurang ngajar, kamu lain orang, kita negur nggak mau. Ya mirip-mirip kayak sepak bola lah. Pelatih lihat gelandang udah lari-lari males, tolong nomor 7 diganti nomor 17. Ya, kayak pelatih aja sebetulnya. Ini jadi siap Persija lawan Persib nanti siap ya? Ada Kang Emil nih sini. Oh, Persija sih nggak usah ngomongin lah, malu gua. Malu gua. Oh, jadi bisa kenikmatannya mecat orang itu ya? Ya kayak pelatih. Tadi aku berpikir bikin malu dia nggak ya? Saya ingat saya waktu main bola dulu. Tiba-tiba dipanggil keluar. Semua lihat. Apa kita waktu SMA kuliah kan? Cewek-cewek pada liatin. Ya apa ya? Baru main setengah babak dipanggil keluar. Makanya saya pakai pikir, malu nggak? Ya malu. Tapi kalau pelatih gak mau keluarin, gak menang. Jangan-jangan bangsa kita kagak pernah menang main bola di dunia. Pelatihnya gak enak hati manggil keluar di tengah lapangan. Oh, jadi pelatihnya? Jadi tunggu habis babak kedua dia baru turun minum baru ganti. Keburu kegolek. Jadi pakai filosofi itu. Filosofi itu. Dan itu nikmat. Jadi saya bilang paling enak tentu bisa nolong orang. Kita bisa kasih. Bapak saya bilang kalau kamu punya 1 miliar Hok, lu bantu orang miskin 500.000. Bapak saya meninggal tahun 90 ya tahun 97. Kalau kamu punya 1 miliar bantu orang miskin 500.000. Dulu kan gaji UMR cuma 400.000 lebih. 2.000 orang selesai. Kampung kita 9.000 orang lu berantem di rumah. Coba lu kalau jadi bupati, lu kuasai tuh 200 miliar, 300 miliar. Kamu bikin tuh semua penduduk punya 500.000. Nah itu bedanya. Kagak pakai duit kita tolong orang gitu loh. Gubernur Banten yang baru 2,5 bulan. Apa nikmatnya? Karena kalau nggak nikmat jadi gubernur nggak mungkin pilkada rame. Oke. Jujur kan? Jujur. Oke. Nikmat saya apabila satu saat begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tidak tersebut Jakarta. Karena nggak fair begitu mendarat selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Tapi kalau ditangkap bandar narkoba ditulisnya Tangerang, Banten. Gak enak ya maksudnya. Gak enak. Ya? Aku gak mau komentar lah. Gak enak gitu loh. Apa ini sengaja pendidikan juga soalnya. Nah, ini sengaja dikumpulin bertiga supaya selesai urusan. Supaya selesai urusan. Tapi yang jelas sekarang apakah memang merasa lebih sulit menjadi kepala daerah saat ini karena rakyat makin lama makin kritis, makin tidak. Ahok marah-marah, rakyat juga lebih berani marah-marah. Sekarang kalau ada sesuatu yang mereka menilai tidak benar, apakah hubungan dengan rakyat sekarang menjadi sulit karena rakyat marah bukan gara-gara Ahok. Ahok marah gara-gara ikut rakyat. Yang dibalik-balik, Bos. Jadi suara Ahok marah tuh karena suara hati rakyat. Oke. Tapi menjadi lebih susah tidak Pak Ganjar? Enggak lah. Tidak. Enggak, justru sebenarnya kalau terlibat dalam sebuah pengelolaan pemerintahan bersama rakyat itu enak. Jadi kalau kemudian rakyat hari ini mengatakan, Pak Gubernur, matanya di mana? Itu suara yang jujur sama rakyat. Semakin rakyat cerewet, sebenarnya semakin banyak persoalan yang bisa dimunculkan. Maka pada saat itu saya terbantu tanpa harus sibuk-sibuk. Maka ketika kemudian kita harus turun untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi, maka pada saat itu ini karena laporan rakyat, bukan karena kerja kamu. Itu bagian dari performan. Pak Ahok memusingkan atau mengasihkan suara-suara rakyat itu? Saya pikir sih memang harus bagi rakyat itu melapor, itu jadi rapotnya pejabat. Saya demen aja itu. Sekarang lurah-lurah tuh pada takut. Saya ada program namanya QLUE. Itu masyarakat foto, ada dulu dia bilang nggak tahu alamatnya mana Pak.
tinggal pencet Google Map keluar. Terus kalau dia sebulan nggak ditanggapin, kan merah terus. Kalau dia tanggapin kuning, selesai hijau. Itu terekam. Tiap minggu kita evaluasi. Kalau seminggu dia nggak tanggapin, ya sudah. Saya tinggal bilang aja, pemain cadangannya udah pemanasan. Jadi sekarang lurah-lurah itu, ini Desember saya tes lagi nih. Ada 980-an orang bisa tes jadi lurah. Ya 267 itu saya bilang ini, saya dulu pemain bola juga, walaupun antar kampung ya. Kalau saya kadang kiper, kadang penyerang. Kalau saya lagi nyerang begitu bola keluar, saya liatin, kok pelatih udah nyuruh penyerang berikutnya pemanasan. Siap-siap. Ini pasti ganti gua nih. Akhirnya aku langsung mesti lebih kenceng dong supaya pelatih berubah pikiran. Ya sekarang si lurah-lurah kami itu, kalau dia nggak mau respon dengan cepat, saya udah bilang, udah siap. Cadangan udah siap nih. Kamu mau lari kenceng nggak nih? Nggak kenceng, gue ganti nih. Bang Rano, cerita dong pengalaman unik, mungkin pengalaman paling absurd atau paling menyenangkan atau paling menyebalkan dealing dengan. Artinya gini, kalau Pak Ahok, Pak Ganjar jadi apa ya? Ya jadi pejabat publik itu memang nggak terlalu aneh karena mereka politikus. Kalau saya kan seniman. Pengalaman yang menarik waktu upacara. Pertama dilantik, istilahnya pimpin upacara, kan beri hormat, hormat, gerak. Saya nggak tahu nih kapan mesti turun. Bisa bayangin Mbak Nana, 1 menit saya turun, ini kok orang nggak turun-turun nih semua. Rupanya mereka nunggu kita. Iya, inspektur upacara kan turun dulu kan. Saya bilang, wah itu pengalaman yang menarik. Masih suka ada yang keliru manggil si Dul nggak? Sekarang bisa, kalau di Banten saya nggak dipanggil Pak Gubernur. Dul, mana Dul? Nggak apa-apa, itu malah lebih enak kita untuk relax saja hubungannya ya. Sangat relax. Tadi Pak Ganjar udah nyanyi, Bang Rano udah nyanyi. Kayaknya kalau Gubernur Jakarta nggak kita tantang melakukan sesuatu, kayaknya nggak afdol. Mbak, hah? Bukan, kalau Ahok nyanyi kita pamit dulu yuk. Aduh, ayo dong Pak Ahok, jangan malu-maluin orang Jakarta. Ayo dong, tunjukkan sesuatu. Kita kasih tepuk tangan dong Pak Ahok. Nanya, nggak apa-apa. Pak Ahok spesial karena Pak Ahok biasanya marah-marah. Malam ini kita tantang untuk bikin orang ketawa. Sebetulnya itu Pak Ahok akan stand up comedy. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ahok. inilah nasib yang namanya Basuki. Ya. Basuki itu nggak pernah jadi penyanyi, pasti pelawak. Udah nasib. Saya kenapa pakai batik kayak pejabat? Saya masalah tuh saya suka lupa saya itu pejabat. Jadi sebetulnya saya ini orang yang sopan, tau nggak? Cuma karena kesopanan seorang pejabat itu beda dengan kesopanan lagi di nongkrong di warung kopi. Saya betul-betul lupa. Saya ingat banget waktu itu banjir tahun 2013 awal, Pak Jokowi suruh saya beresin tuh waduk Pluit tuh, karena tuh inti dari Jakarta nih, tengah nih. Pokoknya beresin waduk Pluit, jangan sampai damnya jebol. Kalau jebol bisa meninggal. Oke Pak, siap Pak. Terus pagi-pagi saya ngatur 1.200 orang mau pindah, mau ngerayu ke Marunda. Jadi di kantor lurah saya cek semua. Tiba-tiba ini jam 10 nih, sampai jam 10 tiba-tiba semua pegawai PNS itu panik, tau gak? Semua kayak panik terus cepat-cepat turun ke bawah. Ada apa? Saya bilang, ada apa? Pak Wali Kota datang, Pak Wali Kota datang. Langsung saya juga ikut turun cepat-cepat ke bawah. Terus sampai di bawah, terus Pak Wali Kota lihat saya, dia pikir, waduh mau dimarahin Pak Wagub ini. Mohon maaf Pak, saya terlambat Pak, ada acara keluarga Pak. Terus kenapa mohon maaf sama saya ya? Pak Wagub, mohon maaf Pak. Iya, gue Wagub ya. Otak saya ini, tadi kata kita politikus, kita ini kelamaan jadi pengusaha. Kalau dengar wali kota mah cepet-cepet disambut, takut kita. Ya malam ini saya pakai baju ini tuh supaya mengingatkan saya itu saya ini gubernur. Saya takut nanti depan Pak JK saya salah kepreset gimana? Gawat kan? Terus kemarin saya tanya di teman, kok kayaknya lu lebih sembuh deh sekarang. Minum obatnya apa? Enggak, aku minum obat masih sama, tetap PPG, yang pura-pura gila, pura-pura goblok. 1,5 tablet tiap hari. Kalau kurang pas bahaya. Enggak, lu ada terapi apa? Kok kayaknya sekarang lebih inget kamu tuh gubernur gitu loh. Aku ketemu, dikirimin orang di BBM, kirimin video pendek bagaimana meningkatkan daya ingat. Gimana caranya? Coba waktu kecil kalau nakal diapain? Diginin dari mak bapak lu kan.
Jadi aku diajarin terapi, tiap hari pegang begini, turun naik, supaya ingat, eling, bahwa lu tuh pejabat, Ahok lu jangan macam-macam nih, mesti gini terus naik terus. Nah makanya terapi ini lumayan loh ternyata loh. Saya jadi sekarang lebih gampang ingat dan gak gampang marah-marah sekarang. Contoh terakhir, saya kasih bukti. Saya itu suka Sabtu Minggu tuh belusukan. Kalau belusukan tiap hari nggak tahan. Kalau Pak Jokowi kan udah agak hitam, kalau gua repot. Ya kan? Saya bilang, Pak, permintaan Pak Jokowi pertanyaannya, kalau saya udah dilantik, kan beliau masih di kantor kan? Kalau saya udah dilantik, kira-kira belusukan nggak nih Pak Gubernur ini? Saya bilang, enggak deh Pak, Bapak kan udah lebih hitam Pak, saya agak putih. Terus caranya gimana? Gampang Pak, kita bikin belusukan. Saya pasangin CCTV yang bisa lihat plat nomor. Nih Jakarta sampai tahun depan bisa 7.000 nih, kelihatan nih sampai plat nomornya nih. Terus Pak Jokowi nggak bisa. Tetap harus ke lapangan, karena ketemu rakyat itu beda, kata beliau kan. Saya setuju Pak, jadi kapan? Kita cari yang gratisan Pak. Kapan yang gratisan? Ngumpulin massa yang gratisan. Tunggu undangan kampung. Ya kan? Kasih ampau doang, ngumpulin orang banyak duduk aja situ. Kawinan. Terus datang kampung-kampung pelosok kan. Ada yang datang di rel kereta api. Samping rel kereta api tembok dijebol, dibikin panggung pesta. Terus saya datang kan. Ya, ini rel kereta api nih, jalan kan. Terus apa nyalamin, Ahok, gitu tuh. Emang cuma dul doang dipanggil. Aku juga kakak dipanggil gubernur. Ahok datang. Ya udah, begitu masuk. Biasa kan, foto-foto kan. Udah foto-foto pulang. Terus mobil masih jauh nih, saya lagi jalan nih. Waduh, ini kayaknya ada preman-preman juga nih. Banyak pakai tato-tato, tapi ada pengawal nih. Terus begitu naik ke mobil, jalan pelan, jalan berbatu jelek, buka kaca. Tahu nggak tuh? Masyarakat panggil apa tuh nggak? Ahok, enggak. Pak, tolong ya Pak. Jangan digusur ya Pak. Ya ilah, dia preku datang dan mau gusur. Datang ke tepi sungai juga sama. Pak, tolong ya Pak. Habis dari sini jangan digusur ya. Terus saya jawabnya apa coba? Masih terus terang. Ini zaman modern, nggak bisa bohong. Kaca belum tutup, bilang ini. Tenang, belum giliran, tapi pasti digusur. Saya kira itulah kira-kira suka dukanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok, Pak Ganjar, terima kasih. Masih akan ada surprise macam-macam dari berbagai pejabat. Karenanya saya persilakan untuk duduk dan menyaksikan. Cepopong mau nyanyi. Ya, nyanyi apa? Ya, denger dulu waktu tongokananya. Ya, ya Cek. Ini baju bersejarah yang dipakai waktu Cepopong mimpin sidang yang rusuh itu. Sengaja dipakai karena untuk nanti itu denger ya.